Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat penuh barokah ini guna melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat sunnah witir tari dan bina secara berjamaah pula. Salawat serta salam taruhlah kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum kita mendengarkan ceramah kami dari panitia Gerakan Kamalia Ramadan Masjid Bukhari Jakarta 1445 Hijriah ingin menyampaikan beberapa penyampaian. Pertama, saldokas sebesar Rp7.217.000. Penerimaan isi kotak amal malam kelima sebesar Rp893.000. Jadi jumlah penerimaan sebesar Rp893.000. Adapun pengeluaran biaya rutin tarwih sebesar Rp750.000. Kedua, perlengkapan buka puasa sebesar Rp23.000. Jadi jumlah pengeluaran sebesar Rp773.000. Jadi saldo pada malam hari ini sebesar Rp7.337.000. Dan yang insyaallah yang akan menjalankan buka puasa besok Minggu 6 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Nyonya Andi Taufik Tiro. 2, Nyonya Muhammad Yusuf Nyondri SEMM. 3, Nyonya Kamiluddin dan Sitaba SM. 4, Nyonya Haji Muhammad Yahya Demanye. 5, Nyonya Muhammad Yufdin Dengeba SM. 6, Nyonya Muhammad Takdir NPG SM. 7, Nyonya Asmadi. 8, Nyonya Muhammad Amsyar Tenggasa. 9, Nyonya Mulyani SM. 10, Nyonya Asri Mustaqim Denai. 11, Nyonya Darwis Alam. 12, Nyonya Namir Denaro. 13, Nyonya Sahril Dengepe. 14, Ibu Haja Salawati. Dan yang ke-12 atau yang terakhir Ibu Syamsina. Sebelum kita mendengarkan ceramah tarawih pada malam hari ini, selanjutnya ada penampilan dari PPP Masjid Bukhari Jakarta yang bernama Ana, Andini, Hafiza, dan Aisyah. Begitu disilakan. Bentuk kalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merupakan unifibdik, artinya berani tampil di hadapan orang banyak. Karena ini bukan pekerjaan ringan, ini berdiri di hadapan orang banyak. Karena sebuah maknanya jamaah yang ada di bawah tertuju kepada anak-anak kita. Jadi kalau sendirian biasa tergrogi. Jadi kalau ada anak-anak ibu-ibu yang mau tampil, panggil banyak untuk mendampingi dia supaya dia jangan grogi. Dan saya mau tanya satu persatu, ada bapaknya, ada ibunya, hadir di sini. Ada. Siapa namanya? Siapa? Andi. Ada bapak, ada ibu. Ya, alhamdulillah. Orang tua sudah menyaksikan. Ini siapa namanya? Hani. Hana. Orang India. Ada bapak, ada ibu juga. Ya, ibu tidak ada, tapi bapak sempat menyaksikan anak-anaknya. Ini siapa namanya? Aisyah. Ya, Aisyah ini salah satu daripada nama istri Nabi. Ya. Jadi tadi malam ada yang belum beruntung. Ya, kenapa? Saya kasih envelope tidak ada isinya. Siapa mana orangnya itu? Ambil dari mana? Dari mana envelope-nya? Ya. Saya tambah karena ada kesalahan saya. Tidak ada lagi. Kecewa. Suruh gerakan terima hadiahnya di sini. Saya tak bagaimana. Saya sudah laksana. Tidak boleh berbaik. Terima hadiah ini. Terus memang saya tambah lagi. Ya. Siapa mana ke siapa? Jadi inilah penampilan anak-anak kita. Mudah-mudahan ibu-ibu bersemangat kalau ada yang memberikan hadiah kepada anak-anaknya atau diserahkan kepada pengurus dan sedekahkan kepada anak-anak saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari BPP Ketua Adalah Terangkat. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengar ceramah tarwih dari Al-Ustaz Ismail Syam SPD dan Imam Ustaz Nurul Kamal. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan memuji hanya kepada Allah. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita malam hari ini adalah nikmat iman serta nikmat kesehatan. Ibu bapak jamaah yang hadir sehat semua jadi. Sehat lahir batin, isi dompet sehat. Amin. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Melihat penampilan anak kita tadi, saya pribadi ibu bapa sangat bangga dan terharu melihatnya. Mereka adalah generasi Quran. Mereka adalah generasi pelanjut kita yang harus kita jaga dan terus berikan motivasi. Subhanallah, ibunya saya mendapatkan kemuliaan dari pengurus masjid berupa amplop. Kalaupun tadi malam ada satu orang beruntung, mudah-mudahan sebentar Ustaz beruntung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 1 tahun yang lalu ibu bapak, ada satu kejadian yang menurut saya luar biasa dan tidak bisa diteladani. Saya lagi ceramah siang ibu bapak di salah satu tempat. Lagi semangatku ceramah siang, tiba-tiba anak-anak dikejar. Lalu orang mengejar berkata, "Paluka." Itu bahasanya Pak. Demi Allah saya tidak tahu. Ini ngomong. Tiba-tiba orang mengejar itu pun berbicara lalu berteriak, "Paluka." Maka jamaah yang hadir bertaziah pun bubar dan ikut mengejar. Kacau cara melihat jawabannya. Dikejarlah anak ini, kemudian didapat oleh masyarakat. Ternyata seorang anak kecil, kira-kira anak itu sekitar anak 3 SD, kelas 3 SD Pak. Ternyata anak itu mencuri HP orang, masuk ke rumah orang ketika orang lagi sholat maghrib. Apa yang menyebabkan anak seperti ini berani mencuri ambil barang orang? Salah satunya adalah boleh jadi orang tua kurang berperan dalam ilmu agama. Maka sebagai orang tua kita punya peran penting dalam pendidikan agama anak-anak tadi. Baiknya anak tidak baiknya anak tergantung kita orang tua. Maka kita orang tua dalam ilmu pendidikan disebut orang tua adalah madrasatul ula. Jadi kita orang tua adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Maka bahagialah seorang ayah dan ibu melihat anaknya tadi tampil Pak. Demi Allah ibu bapa ketika dihafalkan surah pendeknya tadi, lalu kemudian membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka demi Allah kata Nabi, diangkat derajat kemuliaan orang tuanya. Setiap satu huruf dibaca oleh anaknya akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah. Tapi sebagian sekarang anak
Bila di media sosial ibu bapak yang dimulakan Allah, ada seorang anak diajar oleh bapaknya mengenal huruf hijaiyah. Lepas ina ajar anaknya huruf hijaiyah, bapaknya bertanya, riwatuna bertanya bapaknya dan video anaknya. Nah bertanya ke anaknya, maka seorang ayah bertanya kepada anaknya, nak, huruf apakah aneh? Jawab anaknya bikin sakit hati. Apa anak-anak kamu nanya? Kamu nanya? Ibu bapak, pernahkah saya jemput anakku di madrasah ibtidaiyah? Lama kak menunggu di tempat penjemputan. Ku bilang, kenapa bulan ini anakku lama sekali menunggu? Tiba-tiba ada kelas 4 keluar seorang perempuan. Lalu saya tanya ibu anak, pertanyaanku sangat hikmah, lemah lembut. Lalu ku tanya ibu anak, nah tadi mau tanya di kelas 2 sudah pulang atau tidak? Jawabannya juga bikin sakit hati. Apa anak kamu nanya? Kak di kamar kamu aku simpak pelan-pelan itu di luar. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Maka ulama menafsirkan ayat ini, Pak, ada 2 tafsiran ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tafsiran pertama adalah, wahai suami, ajak istri untuk beriman dan bertakwa. Tafsiran kedua, wahai suami, wahai ayah, wahai pemimpin rumah tangga, ajak anak-anakmu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini tafsiran ayat ini, Pak. Maka ketika datang hari kiamat, salah waktu kiamat ke ibu bapak, ada sekelompok manusia dibangkitkan oleh Allah dalam naungannya Allah, dalam penjagaannya Allah. Siapa di mereka dibangkitkan Allah dalam penjagaannya Allah, dalam perlindungannya Allah? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa baca Al-Quran. Riwatuna cakina baca Al-Quran sambil tua, dan orang tua yang senantiasa mengajarkan anaknya Al-Quranul Karim dari Allah, Pak. Orang tua begini nanti, Pak, dibangkitkan oleh Allah dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita suami pemimpin rumah tangga, Pak, perlihatkan itu teladan sama anak-anak. Karena ada orang tua ketika azan berkumandang maghrib di masjid, hayya 'alas shalah, mari sholat. Ada juga seorang ayah dan ibu berkata, nah, pergi sholat maghrib berjamaah di masjid. Asal nih, anaknya berangkat sholat berjamaah, mamanya nonton TV suara hati istri. Bapaknya selesaikan nonton main bola PSN. Padahal ibu bapak agama menganjurkan jangan disuruh, tapi pegang tangannya ajar. Ajar anaknya. Maka ibu bapak Imam Syafi'i pernah menegaskan, sejak kecil ajari anaknya salat yang baik. Sejak kecil ajari anaknya baca Quran yang baik. Sejak kecil ajari anakmu sedekah. Sejak kecil ajari anaknya jujur. Sejak kecil ajari anakmu asal. Sejak kecil ajari anakmu menghargai orang. Ini pesan ulama. Bapak-bapak, alhamdulillah di masjid dari sini, Pak, alhamdulillah sangat senang dengan anak-anak. Begitu senangnya dengan anak-anak, Pak, disuruh tampil dengan beberapa orang. Setelah itu dikasih motivasi berupa amplop. Semangat anak-anak. Ada tuh masjid, Bapak pengurus masjid, tapi tidak semua masjid begitu, Pak. Ada juga masjid ibu bapak larang anak-anak ke masjid. Kenapa dilarang, bro? Bahkan ibu bapak biar di media sosial, saya tidak tahu di masjid mana ini, di kampung mana,
mau apa anak-anak dilarang ke masjid, mau kemana? Mau ke warnet. Maka bersyukurlah ibu bapak kalau di masjid banyak anak-anak. Bahkan saya pribadi Pak khawatirkan kalau di masjid tidak ada anak-anak, khawatir saya Pak. Kenapa? Tidak ada penerusnya. Tapi kalau banyak anak-anak di masjid di sini Pak, berarti banyak penerusnya. Tidak mungkin orang tua meneruskan perjuangan orang tua. Tentu yang melanjutkan perjuangan adalah anak-anak saat ini. Ibu bapak seluruh yang hadir, Ustaz mengganggu sekali kalau lari-lari kanan kiri. Namanya juga anak-anak. Tinggal orang tua kalau pergi bagi sholat di masjid, dari anak tak bisi-bisi makina. Sebentar kalau ke masjid, sholat baik-baik dan lari-lari. Dibiasakan itu Pak, dibiasakan terus. Diperdengarkan terus. Akhirnya tersimpan di otaknya anak tak. Tidak mampu Ustaz ngadakan orang sholat, lari kanan kiri, bahkan lari depan besar. Pertama lari anak-anak. Bahkan ulama sampaikan pada saat itu anak-anak tak sedang kejar-kejar dengan malaikat. Kecuali bapak-bapak nampak lari-lari, nampak lagi nasu. Boleh dari itu tadi makna bapak lari dikejar bisa malaikat maut. Terakhir sekali Pak, kita dibatasi waktu. Setiap anak yang dilahirkan itu ibu seperti kertas kosong dalam ilmu pendidikan, disebut teori tabula rasa. Maka Allah ingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Setiap kalian dilahirkan oleh ibu la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu menahu. Jadi anak tadi itu ibu bapak seperti gogi kertas kosong, Pak, belum ada coretannya. Siapa yang kasih coretan di situ? Yang kasih coretan ibu bapak, mamana. Yang kasih coretan bapaknya. Mau jadi sore tergantung carata, mau jadi anak yang salah tergantung carata. Maka orang tua punya peran penting. Bahkan bapak itu nakana Ali bin Abi Thalib, warisan terindah seorang ayah untuk anaknya adalah warisan akhlak. Nabi sampaikan Bapak Ibu, warisan terindah didiklah anakmu dengan pendidikan tata krama, artinya pendidikan Al-Quran ibu bapak. Maka presiden pertama Ibu, siapa nama presiden pertama? Siapa? Soekarno. Bung Karno, ibu bapak negara, Bung Karno ibu bapak mantan presiden pertama, berikan aku 10, berikan aku 1 seorang anak. Bahkan sebagian orang berkata berikan aku 10 seorang pemuda, akan guncang dunia. Pemuda yang mana? Anak-anak yang mana? Tentu anak-anak yang berakhlakul Quran. Pada kesimpulan ceramah tarwiyah malam hari ini Bapak Ibu, semangat terus diajari anak-anak yang pernah lemas, kendor dalam membimbing anak-anak, khususnya dalam bimbingan Al-Quran, karena anak-anak adalah warisan terindah untuk diri Bapak. Semoga anak-anak yang tampil tadi yang belum tampil menjadi anak yang soleh-soleha,